siap dia pulang mabok jam 2 jam 3 udah tidur di situ disuruh. Didoain cakep-cakep luar biasa sampai terkenal. Saya ingat banget omong orang tua saya ketika lagi itu doanya itu ternyata sekarang terasa. Jadi ahli ibadah, makanya kita selagi masih ada kesempatan hidup, kita nggak boleh suujon kepada siapapun ahli maksiatnya, karena masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan kita tidak bangga, kita istiqomah aja. Selagi masih kesempatan hidup, orang yang ibadah pun masih ada kesempatan berbuat maksiat. Yang penting istiqomah terjaga. Begini nih kita kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya majibas sayyidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Fath Mukarram Al-Ustadz Haji Alim dan jajaran pengurus. Yang saya hormati guru kita Ki Haji Musli Aziz, yang saya hormati orang-orang tua kita Bapak Haji Daman, ada Pak Ustadz Jodi, Ketua Suling Bang Rudi dan jajaran pengurusnya, semua hadirin, berkhusus juga Ustadz Sofian pembawa acara, semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan nikmat oleh Allah duduk di tempat yang mulia dalam rangka talabul ilmi dan silaturahim. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Alhamdulillah begitu banyak kita dapat nasihat. Dunia ini sekolahan terbesar, yang kita lihat, yang kita dengar menjadi kebijakan kita untuk berbuat ilmu. Rugi orang kalau setiap hari tidak dapat ilmu. Dan seperti ini insya Allah pasti dan pasti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Dalam kehidupan manusia siapapun orangnya mencari ridha Allah, surga. Tapi kata ahli-ahli tasawuf mengatakan maksud surga ada dua kelompok manusia. Ada yang lewat dihisab dulu, ada yang enggak. Kira-kira kita yang mana ini kita? Hah? Roman-romannya dihisab kita ya? Iya, roman-romannya. Karena kata Kiai Mufasir syarat masuk surga dari sejarah keduniaan, kalau nggak dihisab bajunya cuma 2. Kita selemari kan ya? Sorban kita berapa Ustaz? Banyak ya? Belum gamis. Roman-romannya dihisab kita ini. Bajunya 2 dipakai 1, jemur 1. Kayak Nabi Isa tuh tadi luar biasa ya, begitu. Nabi Isa tuh ada pergi orang pulang, emang tempatnya nggak ada lagi. Perginya ada, orang pulang-pulang begitu. Kalau sekarang Bang Taib kali gitu ya. Maksudnya apa di situ luar biasa. Nah ini ya, yang pertama bajunya harus 2. Kalau pengen gak bisa, makanya pantas orang-orang dulu, kalau ulama dulu bilang katanya orang kaya masuk surganya 350 tahun lebih belakang daripada orang miskin. Begitu kan ya? Masih pengen jadi orang kaya, masih pengen baik bisa dia lah kan gitu ceritanya. Ada orang kaya 100 meter lagi mau nyampe ke rumahnya, orang miskin sama 100 meter jalan kaki, yang kaya pakai mobil. Itu yang sampai duluan orang miskin duluan, dia masuk ke rumah ada pagernya aja makan, kadang pintu juga tertutup ya emang gak ada apa-apanya. Dia masuk, dia makan, istirahat, tiduran, dia pulas. Orang kaya masih buka gembok. Udah gitu pagarnya istrinya nggak ada lagi. Kemana ini mama? Katanya ini sama pembantu lagi di setu, lagi selfie, begitu bilang. Dikunci itu di mobil, nungguin lama banget ya. Pas gitu akhirnya tuh ada kunci, katanya dibawain pembantu, dibuka, luar biasa, pembantu balik lagi baik ke setu, selfie gitu ya. Akhirnya masuk ke rumah orang kaya, dia masuk muterin mobil, parkir luar biasa, muter gue lama. Orang kaya bahkan rumahnya luar biasa, 5 hektar, lama muterin lama.
Lompakin mundur maju bukan mesin udah ngimpi mana-mana kan tidur dia. Udah enak nih maju masih parkir baik masuk mobil parkir alhamdulillah udah masuk rumahnya juga dalamnya 3 hektar jauh banget gitu luar orang kaya udah diapain orang kaya ya tuh masuk ramah banget gitu sampai depan luar biasa mama nih pengen makan papa silakan katanya sudah disiapin udah Magicom udah ada begitu alhamdulillah akhirnya udah piring diambil sendiri pas udah dilapin piring lihat Magicomnya orang dicolokin orang kaya dikasih beras sama bininya semakan beras gitu luar biasa lama lagi nungguin akhirnya luar biasa jelas kata ulama dulu bener orang miskin masuk surganya duluan 350 tahun daripada orang kaya kan halalnya ditanya haramnya bagian neraka ya bayangkan luar biasa orang punya mobil 2, 3 saya kemarin di Inere ketemu punya satu rumah mobilnya 10 cuman orangnya waktu itu saya ada acara masih di penjara dia ngikut kelompok yang gayus waktu iya mobil 10 Ustaz subhanallah depan 5 dalam 5 subhanallah mobil cakep banget itu acara luar biasa cakep acaranya itu makanan sepanjang luar penuh cuman yang hadir cuma 5 orang iya sampai Ustaz udah diundang RT doang RW doang yang dateng kalau gitu pun saya bawa santri kalau banyak warga sayang makanan luar biasa tuh padahal orang kaya itu luar biasa dia luar biasa tuh halalnya ditanya sedangkan haramnya adalah bagian neraka itu luar biasa pantas saja kata Kiai Mufassir mengatakan kalau syarat orang masuk surga tanpa dihisab bajunya cuma 2 coba bayangkan ya Allah ya Rabbana romannya kita dihisab kita ini jauh dah ya tuh kedua syaratnya luar biasa punya buat alat masak pun 2 kalau panci 2 doang cuman yang satu dipakai yang satu dijual lah kita melihat bini kita lihat belum yang dikardusin belum dibuka belum digantung-gantungin tuh ya luar biasa penggorengan macam-macam penggorengan ya kan luar biasa kan dapat makan ada bapaknya emaknya anak-anaknya sampai kecil makan gitu termakan ya dari panci yang gede kecil sampai kecil sampai cucu-cucunya ada tuh punya panci lah itu kan dihisab udah ditanya itu coba bayangkan ditanya itu luar biasa ya iya ya Allah ya Rabbana kadang kita lihat kadang baju gak dipakai selemari masih ada ya luar biasa belum rompi aja berapa kali itu rompi ya baju kan berapa itu rompi yang hitam yang ada gambar kudanya kemarin ya subhanallah banyak banget luar biasa itu ditanya kita yang hal ditanya makanya pantas kata syarat masaknya 2 luar biasa minumannya pun cuma 2 air putih doang sama teh gitu lah kita masih sirup ada kopi ada kopi liong lagi ya jangan tebang di minum itu luar biasa minuman kita kan luar biasa banyak banget ya Allah Rabbana ternyata benar ya Allah makanya bahkan amalan ahli surga kata tanpa hisab luar biasa saya ketemu dia mau berangkat ketemunya di jalan lagi jalan Pak Kiai gimana nih maaf saya udah kesiangan jam 9 berangkat Jumat udah kesiangan jam 9 dia bilang saya nggak bisa ketemu katanya udah langsung berangkat ke masjid ya. Jam 9 kesiangan coba jangan kalau kita Jumat jam berapa datangnya setengah 12 sudah ya begitu ya kan kalau kayak seperti Pak Amin Rais di Samsudin luar biasa dia bilang jam 10 dia jam 10 sudah duduk di masjid makanya DKM harus cerdas sih ya ada yang imam khotib jam 7 dan jongkot ada udah di masjid itu saya pernah cerita begitu makanya imam katanya wajib tuh BKM kalau sholat Jumat tuh katanya satu orang wajibin aja satu orang body 10.000 kalau 500 orang kan luar biasa 5 juta ya begitu nanti disaldoin katanya 3 juta yang 2 juta buat khotib itu jam 7 di jongkot khotib itu 2 juta usah di jongkot ya kadang 300.000 ya alhamdulillah sih ya luar biasa begitu luar biasa ada yang paling pagi lagi ada kalah nah aku jam susu ini kalah marbot jam 7 udah di masjid ya tuh cakep dah makanya kita jangan mau kalah tuh tahu ya orang-orang hebat ternyata berangkatnya jam 9 jam 10 kita dari hari Kamis udah nyampe coba dah duluan kita ya alhamdulillah mananya di sini orang bicara jadi ada orang-orang ahli ibadah katanya begitu jadi sampai waktu pun dia pentingin banget ya jadi jam 7 udah nyampe jam 8 subhanallah makanya dikatakan tadi ya orang-orang ahli surga tanpa dihisab amin ya rabbal ya mudah-mudahan sih kita dapat juga ya kali ya bismillah ya yakin kepada Allah nanti ada lewat amal ibadah maka ada orang yang hebat lagi siapa Mukhtafar kelompok hewan hebat ini
ama ilmu mau orang paham-paham, tapi luar biasa dia masuk surga. Kisahnya luar biasa, masuk ke alam barzah. Ini malaikat bertanya, man rabbuka, man nabiyuka. Itu satu pertanyaan pun orang jawab longok, dengerin doang. Sampai kisahnya bahasanya malaikat capek, ya Allah ini siapa sih, ini baru nyampe ditanya orang nyaut-nyaut gitu baca ya. Mana orangnya? Kata ini. Jangan ditanya yang begitu mah, tarabi taman surga. Ini Mukhtafar. Siapa Mukhtafar itu? Luar biasa. Dia kalau datang ngaji paling duluan. Orang belum datang grotak denger peker udah nyampe. Bisa mah kagak. Orang paham-paham gitu. Makanya bener sih kata ulama, kalau zaman sekarang nyari ilmu jangan nyari pinter, ketinggalan. Kudu nyari orang jadi orang bener, niat jadi orang karena orang bener pasti pinter. Kalau pinteran udah pinteran Google apa juga udah ada. Tinggal nanya doang kita. Iya, sampai sekarang orang-orang sekarang nih sampai tajim sama ulama udah hilang. Kalau dulu ingat banget bapak saya bilang, kalau kita punya anak nih mau ngasih nama kudu nanya ulama dulu. Coba kalau orang sekarang mah tinggal klik nama-nama baik keluar semua. Akhirnya nama apa berjahit panjang banget begitu ya. Udah nggak tajam sama ulama. Kalau datang ke ulama ya nanya nih saya mau punya anak pakai, oh kasih nama ini, begitu kan luar biasa. Sekarang mau rada udah nggak ada dah ya. Bahkan nama-nama yang paling hebat jarang dipakai sekarang. Orang nama Muhammad jarang ya. Sekarang coba sekarang cari. Nama Siti juga jarang sekarang mah. Kalau ada Muhammad cakep banget, ditambahin ada Soninya dikit dah, jadi ada barat-barat dikit Muhammad Sony begitu. Iya, nomor kedua Muhammad Politron. Iya, ibunya Siti Itachi nanti. Keluarga TV begitu ya. Maknanya apa di situ, maaf ibu bapak nih jam kemudian ternyata apa, sampai takjim sama ulama udah hilang. Di zaman akan terjadi begitu dengan takjimnya. Makanya orang yang selama dia masih takjim kepada ulama, insya Allah berkah dunia akhirat. Ya, jangan sampai kita menghilangkan takjim kepada ulama. Sampai nama pun kudu nanya para ulama dulu. Kalau sekarang bikin sendiri aja, anak sama suami istri berdua dia ngobrol, nih namanya Winnie begitu. Sampai orang tuanya orang tahu namanya dari mana itu. Kalau dulu kita nanya orang tua kita dulu, kita diberkiai, nih katanya namanya ini insya. Tapi maknanya di situ. Jadi kelompok-kelompok orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, ternyata memang orang-orang yang ibadahnya beda dengan yang lain. Makanya kita bilang ibadah, cari ibadah yang beda dengan orang lain. Maksudnya ibadahnya aneh gitu, yang hebat-hebat. Ya, dari segi tahajudnya, duhanya luar biasa. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dikatakan kelompok manusia ada harapan besar. Tadi Mukhtafar aja ya bisa jadi orang yang ngajinya nggak bisa-bisa tapi rajin luar biasa. Kelompok itu Mukhtafar. Mereka tidak ditanya tapi ditempatkan di taman surga. Amin ya rabbal amin. Maknanya kata Imam Ghazali, orang belajar itu salahnya aja bener, apalagi bener kalau masih belajar, salahnya masih dibenarkan. Apalagi benar ya, kayak anak kecil kan nggak bisa disalahin, bener semua dia. Ini anak kecil umur 2 tahun pakai sendal disilang, kanan pakai kiri, kiri pakai kanan. Kata orang mah salah, nah salah ini bukan salah. Kalau begini makanya ngepres pak, begitu. Iya kalau disilang ngepres kan. Kalau udah pakai kanan, kiri pakai kiri longgar. Cuman kita orang paham sama bocah kecil tuh gitu. Ya ternyata bisa jadi kita memang orang belajar itu salahnya aja masih benar, dibenarkan apalagi benarnya. Berujuk kepada orang tua kita pun begitu, hati-hati sama orang tua. Orang tua itu salahnya benar, apalagi benar. Kadang-kadang anak nyalain orang tua kurang ngajar gitu ya. Ya orang tua mau galak banget, jahat banget. Kalau orang tua kita jahat, habis kita pak, lahir diinjek pada mati kita. Lah iya kalau orang tua kita jahat. Ini apa begini berarti luar biasa. Kadang-kadang kita tidak sampai mikir orang tua. Maaf, kisah luar biasa. Anak kecil pulang sekolah umur SD kelas 3. Pulang sekolah dia langsung lempar tas, ngambil bola, lari dia. Kata mamanya, nah, pulang jangan main bola. Itu pasti bilang orang main bola aja nggak boleh. Padahal orang tuanya mah saya makan dulu, istirahat dulu baru dia main bola, tapi belum nyampe kita. Makanya satu ungkapan begini, nanti nasihat orang tua kita yang pernah kita dengar, kapan kedengarannya? Setelah dia tidak ada, terngiang ada wa magfiratam badal ma. Setelah orang yang nggak ada magfirah, ampunan kita bisa jadi ibadah. Saya ketemu preman luar biasa. Kalau dia mabok pak, itu sebagian pokoknya kalau di tempat itu kalau mabok dari tahun 90-an, pokoknya dia dah orang paling takut. Apa dibilang, setiap dia pulang sholat padang mabok, Ustaz, saya ke rumah tuh bawa duit dari pasar tuh, duit ngerampas sama orang istilahnya. Maaf kata ibu jangan makan ini haram. Dia ngomong, ibunya tahajud di depan dia, sini nak tidur depan nak. Dia doain ini anak soleh, orang bagus, didoain terus begitu. Dia dengar ya Allah di orang soleh. Lah kalau bayangkan pak, orang mabok datang diomelin, negalakan dia. Ini orang cerdas, orang tua disoalin anak soleh. Akhirnya apa ujung-ujungnya pak, ahli ibadah sekarang. Makanya orang Islam, maaf, selama dia orang Islam
Kita tidak boleh suujon. Akhir-akhir sehebat preman apapun, ujung-ujungnya ahli ibadah. Ternyata sekarang 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Dia sholat tepat waktu, awal berjamaah terus. Dulunya premannya luar biasa, kalau mabok luar biasa. Ya sampai begitu karena orang tuanya tidak teman ketika doa anak, kalau anak soleh, sini nak tidur dekat mama. Ya di depan ibunya tahajud, tidur di situ. Setiap dia pulang mabok jam 2, jam 3 udah tidur di situ disuruh. Didoain cakep-cakep luar biasa sampai terkena kata Ustaz. Saya ingat banget omong orang tua saya ketika lima itu doanya itu ternyata sekarang terasa. Jadi ahli ibadah. Makanya kita selagi masih ada kesempatan hidup, kita nggak boleh suujon kepada siapapun ahli maksiatnya, karena masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan kita tidak bangga, kita istiqomah aja. Selagi masih kesempatan hidup, orang yang ibadah pun masih ada kesempatan berbuat maksiat. Yang penting istiqomah terjaga. Begini nih kita kumpul. Kadang-kadang tadi kata kayak gitu. Kadang ada kalau mau suling ada aja alasan gitu ya. Ya badan gua kurang enak banget, puyeng-puyeng dikit, gua berangkat dulu dah begitu. Pagi-pagi temennya mengajak mancing mengikut. Mana mancing gua ngikut dah, kalau puyeng kan hilang kalau bawa mancing gitu ya. Sekalian menjemur di empang gitu ya. Kadang-kadang begitu ada aja akal-akalan, makanya dikatakan luar biasa. Siapa orang yang paling enak banget hidupnya? Wa badunun sabirun. Orang yang badannya diambil kamu ibadah enak. Kan ada orang berkeyakinan, saya mau sholat subuh, mudah-mudahan pulang sholat dia jadi sembuh sakit saya. Begitu terjawab dari pulang subuh, yang tadi mau meriang nggak jadi meriangnya. Ya kalau di rumah mah habis dia sampai seminggu sakit kali ya. Tapi ada keyakinan pulang sholat subuh saya akan nanti sembuh, amin ya rabbal. Maka yakin banget ulama kata doakan semuanya. Yang hari ini sakit datang subuh dijadikan sehat. Yang hari ini sehat doakan mudah-mudahan jadi lebih sehat walafiat lagi, amin ya rabbal. Intinya siapapun orangnya kita tetap bersangka baik selama dia masih Islam, ada kesempatan bertobat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau tidak istiqomah siap-siap. Orang yang tidak istiqomah siap-siap. Masih ada kesempatan berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang singkat bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.